Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeleta Hasna Sulastyo dari Offering E jurusan akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang pertama, manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Di sini manajemen strategis itu di mana kinerja perusahaan yang unggul tidak dicapai lewat keuntungan. Tinjauan strategi. Inti dari perumusan strategi sendiri adalah bagaimana perusahaan kita akan berbeda dengan perusahaan lain. Caranya itu 1. Memanfaatkan kompetensi dasar. Artinya tindakan perusahaan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Yang kedua, membangun sinergi. Adalah interaksi atau kerjasama antar bagian perusahaan. Yang terakhir, memberikan nilai gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Sebelum ke tingkatan perusahaan, kita harus tahu tingkatan strateginya dulu. Yang pertama, pada bidang usaha apa sih kita gerakin nanti. Terus yang kedua, bagaimana cara kita bersaing. Yang terakhir, bagaimana kita mendukung strategi tingkat usaha. Tingkatan perusahaan sendiri ini, yang pertama kepalanya yaitu perusahaan. Perusahaan disebut strategi tingkat perusahaan. Perusahaan sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu unit produk konsumen, unit bioteknologi, dan yang terakhir unit media. Di sini disebut strategi tingkat usaha. Unit produk konsumen terdiri dari 4, yaitu keuangan, litbang, produksi, pemasaran. Keempatnya ini disebut strategi tingkat fungsi. Proses manajemen strategis. Yang pertama, memindai lingkungan eksternal, yaitu nasional, global. Terus mengenali faktor-faktor strategis, peluang, kesempatan. Merumuskan misi, tujuan, dan strategi besar baru. Kemudian memusnahkan strategi perusahaan usaha fungsional. Di sini artinya untuk memusnahkan strategi itu kita harus strategi perusahaan itu apa, usaha apa, fungsionalnya juga apa. Lalu menetapkan strategi lewat perubahan kepemimpinan atau budaya struktur SDM, sistem informasi dan kontrol. Dari memindai lingkungan eksternal, terus mengenali faktor-faktor strategis, kita ke SWOT. Dari SWOT ini kita harus mengevaluasi misi, tujuan, dan strategi yang ada. Lalu memindai lingkungan eksternal dalam kemampuan dasar, sinergi, dan nilai kreasi. Kemudian mengenali faktor-faktor strategis, yaitu kekuatan sama kelemahan. Dan terakhir kita kembali ke merumuskan misi, terus tujuan, dan strategi besar baru. Selanjutnya ada strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan terdiri dari 3, yaitu strategi portofolio, artinya gabungan unit usaha dan lini produk yang dipadu secara logis. Kedua, matriks BCG, artinya mengevaluasi dimensi tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar. Yang terakhir, strategi diversifikasi, artinya strategi ini beralih ke lini usaha baru. Kemudian ada strategi tingkat usaha. Ada 5 kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama, potensi pesaing baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, terus ancaman produk pengganti, dan persaingan antar kompetitor. Yang kedua, strategi kompetitif, di mana ciri-cirinya diferensiasi, terus kepemimpinan biaya, terakhir fokus. Strategi perusahaan global. Di sini strategi global itu kebutuhan akan daya interaksi globalnya tinggi, yaitu yang pertama memandang dunia sebagai pasar global tunggal dan melakukan standarisasi produk atau strategi pengikangan global. Yang kedua adalah strategi transnasional, yaitu menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal. Terus menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk. Ada lagi dengan strategi ekspor. Yang pertama berorientasi domestik, dan yang kedua mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Yang terakhir strategi multi domestik, menangani pasar di setiap negara secara terpisah, menyesuaikan produk dan
dengan selera dan kebutuhan lokal. Di sini kalau rendah itu kebutuhan akan daya respon nasionalnya tinggi. Penerapan strategi. Ada kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan itu menggunakan persuasi, lalu memotivasi karyawan. Kepemimpinan juga harus bisa membangun budaya atau nilai-nilai. Rancangan struktural itu ada membuat bagian organisasi, membentuk tim-tim, melakukan sentralisasi, terus mengatur fasilitas, dan merancang tugas kerja. Penerapan strategi ini ada sistem tahap manajemen dan kendali, lalu sumber daya manusia. Kita membahas sistem informasi dan kendali dulu. Yang pertama, mengubah sistem gaji dan imbalan, mengubah alokasi anggaran, terus menerapkan sistem informasi. Kalau sumber daya manusia, kita harus bisa merekrut atau menyeleksi pegawai, mengelola perpindahan. Yang terakhir, mengatur pemecatan atau pemanggilan. Itu tadi materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.